Tom Holland lahir di Kingston upon Thames, London, pada 1 Juni 1996. Di usia belia, tidak ada yang menyangka bocah berwajah imut ini kelak akan memanggul nama Spider-Man, karakter superhero yang telah menjadi warisan budaya pop sejak era Stan Lee menciptakannya pada tahun 1962. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Peter Parker, Tom hanyalah seorang anak laki-laki dengan mimpi sederhana, menari dan bermain teater. Siapa sangka, dari panggung musikal Billy Elliot The Musical di West End, nasibnya akan terbang melesat ke semesta Marvel. Era 2015 menjadi saksi pertaruhan besar Marvel Studios. Setelah penampilan Spider-Man versi Tobey Maguire yang legendaris dan Andrew Garfield yang stylish, studio raksasa ini berani mengambil langkah radikal, mencari aktor lebih muda, segar, dengan aura polos seorang remaja tetapi sanggup menanggung tanggung jawab seorang pahlawan. Dalam ribuan kandidat audisi, Tom Holland mencuri perhatian karena satu hal yang sederhana: dia melakukan backflip di ruang casting tanpa disuruh. Satu gerakan akrobatik spontan itulah yang kemudian membuat Kevin Feige dan tim produksi yakin, inilah Spider-Man masa depan. Namun, tidak semua orang senang dengan pilihan ini. Fans garis keras Spider-Man membanjiri forum-forum diskusi dengan kritik pedas. Mereka meragukan kemampuan akting Tom. Beberapa bahkan mengoloknya hanya sebagai anak penari yang sok jadi superhero. Ironisnya, di balik serangan komentar itu, Tom justru semakin memoles dirinya. Ia tahu satu-satunya cara membungkam keraguan adalah tampil sempurna di depan kamera dan di balik layar. Masuk ke dunia Marvel berarti masuk ke jadwal syuting brutal. Tom, yang saat itu baru berusia 19 tahun, harus beradu peran dengan para aktor kawakan Robert Downey Jr., Chris Evans, dan Samuel L. Jackson. Bagi remaja biasa, hal ini bisa melumpuhkan mental. Tapi Tom punya cara unik untuk menaklukkan tekanan, menjalin persahabatan erat dengan para kru. Banyak orang tidak tahu, di balik suasana tegang set syuting, Tom sering membantu kru mengangkat properti, bahkan menjadi juru penghibur agar suasana tidak kaku. Semua ini dilakukan untuk mencairkan suasana, memupuk chemistry, dan menanamkan citra sebagai rekan kerja yang bisa diandalkan. Yang membuat publik semakin kagum adalah dedikasi Tom untuk melakukan stunt sendiri. Biasanya, aktor superhero punya pemeran pengganti untuk adegan berbahaya. Tapi Tom menolak terlalu sering menggunakan stunt double. Ia belajar teknik parkour, bela diri, hingga latihan intens dengan wire rigging. Pernah dalam satu adegan perkelahian di film Spider-Man Homecoming, Tom terjatuh dari ketinggian dan mendarat keras di punggungnya. Kru panik, namun ia hanya tertawa kecil, berdiri, dan minta take ulang. Semua pengorbanan fisik itu datang dengan harga mahal. Dalam beberapa wawancara, Tom sempat mengaku sering mengalami insomnia parah. Kepalanya tidak bisa berhenti memikirkan naskah, gerakan akrobatik, dan bagaimana penonton akan menilai adegannya. Ia bahkan punya ritual aneh, mendengarkan suara hujan buatan dari aplikasi di ponselnya agar bisa tertidur. Bagi sebagian orang, ini terkesan remeh, tapi bagi Tom, ini satu-satunya cara menjaga pikirannya tetap stabil di tengah jadwal promosi film dan wawancara global yang tiada habisnya. Kehidupan pribadinya pun ikut tercabik. Saat popularitas meledak, paparazzi membuntutinya kemana-mana. Kencan dengan Zendaya, lawan mainnya yang akhirnya menjadi kekasih di kehidupan nyata, jadi santapan empuk media. Tom, yang sebenarnya introvert, harus belajar bersikap manis di depan kamera, meski kadang hatinya ingin berteriak minta ditinggalkan sendiri. Dalam satu wawancara, Tom mengaku ia sering mendadak menghilang ke apartemen ibunya di London hanya untuk bernapas normal, jauh dari sorotan Hollywood. Tapi disinilah letak rahasia profesionalisme Tom Holland. Meski hidupnya jadi milik publik, ia tidak pernah membawa drama pribadi ke lokasi syuting. Bagi Tom, begitu sutradara teriak action, ia bukan lagi Tom si anak London, bukan lagi remaja dengan beban popularitas. Ia adalah Spider-Man, simbol harapan bagi jutaan fans muda yang bermimpi bisa jadi pahlawan meski masih remaja. Semua energi, luka fisik, dan kegelisahan mentalnya ia kunci rapat, agar tidak ada satu adegan pun tercoreng. Lingkungan di balik layar pun mendukungnya. Robert Downey Jr., yang sudah seperti mentor pribadi, sering memberi wejangan agar Tom tidak tenggelam dalam ekspektasi gila penggemar. Tom juga terkenal sebagai aktor yang jarang mengeluh. Beberapa kru bercerita, meski syuting berlangsung lebih dari 12 jam di bawah panas terik, Tom tetap berkeliling, menyalami orang satu persatu sambil bercanda. Sikapnya membuat banyak orang betah bekerja dengannya, menciptakan suasana syuting Spider-Man yang dikenal paling ceria di antara produksi film Marvel lainnya. Namun,
senyum di depan kamera tidak selalu sejalan dengan keadaan batin di rumah. Tom harus menahan godaan selebritas, pesta malam, gosip sensasional, dan godaan kontrak iklan bombastis. Ia memilih menolak beberapa tawaran peran film blockbuster hanya karena ingin fokus membangun warisan Spider-Man yang pantas dikenang. Inilah yang membuatnya berbeda. Di saat aktor muda lain mengejar popularitas instan, Tom justru bertahan di satu karakter, merawatnya dengan cinta dan ketekunan luar biasa. Dan publik pun perlahan mulai sadar. Seiring waktu, ejekan fans berubah jadi pujian. Spider-Man versi Tom Holland dianggap paling manusiawi, paling relatable, dan paling dekat dengan bayangan Peter Parker di komik. Remaja kikuk, cerdas, tapi harus dewasa sebelum waktunya. Semua ini tidak datang tiba-tiba di balik layar. Tom menukar kenyamanan hidupnya untuk membangun Spider-Man sebagai pahlawan bagi generasi baru. Rahasia profesionalisme Tom Holland bukan hanya tentang akrobatik keren di set. Ia tentang mental baja, hati yang tulus, dan komitmen pada karakter yang telah mengangkatnya ke singgasana Hollywood. Dan cerita ini baru permulaan karena di balik set film yang glamor, Tom terus berjuang melawan satu musuh terbesar, dirinya sendiri. Perjalanan Tom Holland sebagai Spider-Man tidak pernah mulus sejak awal. Di satu sisi, ia merasakan mimpi jutaan aktor muda, menjadi pusat semesta Marvel, disandingkan dengan ikon sebesar Iron Man dan Captain America. Tapi di sisi lain, setiap langkahnya selalu diawasi, dinilai, bahkan dikuliti oleh jutaan pasang mata yang menuntut kesempurnaan. Awal karirnya di Marvel dimulai dengan sebuah perkenalan yang mencuri perhatian di Captain America, Civil War, 2016. Muncul hanya beberapa menit, tapi kelincahan, kepolosan, dan energi Tom sukses mencuri hati penonton. Adegan perkenalannya dengan Tony Stark menjadi salah satu momen paling diingat, momen di mana Peter Parker muda membuktikan diri layak berdiri di samping para Avengers senior. Namun di balik layar, Tom mengalami tekanan luar biasa. Ia harus beradaptasi dengan suasana set yang megah, skrip yang sering berubah, dan jadwal syuting yang ketat. Semuanya sambil menjaga rahasia plot dari spoiler hunter, sesuatu yang terkenal sulit bagi Tom yang kerap terpeleset membocorkan cerita. Kepolosan Tom dalam membocorkan spoiler justru menjadi bahan bercanda media. Internet penuh meme tentang si tukang spoiler, dan Marvel bahkan terpaksa mengatur ulang strategi wawancara hanya agar Tom tidak blunder lagi. Tapi di balik lelucon itu, kru dan sutradara tahu, Tom adalah pekerja keras tanpa celah di lokasi. Ia sering datang lebih awal dari aktor lain, memastikan kostum, harness, dan kabel stun siap dipakai. Setelah sukses di Civil War, Tom dihadapkan pada tantangan terbesarnya, Spider-Man: Homecoming, 2017. Untuk pertama kalinya, semua beban cerita diletakkan di pundaknya. Tak ada Robert Downey Jr. sebagai tameng penuh waktu. Tak ada ensemble Avengers. Hanya Tom, perannya, dan fans yang menunggu bukti bahwa dia pantas sebagai Spider-Man definitif generasi baru. Syuting Homecoming terkenal brutal. Di musim panas Atlanta, Tom harus memakai kostum ketat yang menutup seluruh tubuh selama lebih dari 10 jam sehari. Keringat mengucur, kulit melepuh, dan dehidrasi jadi menu sehari-hari. Pernah suatu hari, saking gerahnya, Tom diam-diam tidur di sudut set dengan topeng masih menempel di wajah. Seorang kru mendekat, ingin membangunkannya, tetapi justru melihat air mata Tom menetes di balik topeng bukan karena sakit fisik, melainkan karena tekanan mental yang perlahan merayap masuk. Meskipun begitu, Tom tak pernah minta syuting dihentikan. Ia bangkit, membersihkan diri, dan memohon agar adegan terus diambil demi menjaga jadwal produksi yang ketat. Semua orang di set tahu, Tom tak hanya memerankan Spider-Man, dia menjadi Spider-Man, dengan kerelaan mengorbankan kenyamanan demi memuaskan penggemar. Kesuksesan Homecoming membuat nama Tom Holland melejit. Ia diundang ke talk show, premier red carpet, hingga tur promosi ke seluruh dunia. Di atas panggung, senyumnya selalu mengembang. Tapi di balik hotel mewah dan teriakan fans, Tom sering merasa kesepian. Ia beberapa kali mengaku di podcast bahwa, sepulang tur promosi, ia hanya duduk di kamar hotel, makan sendirian, dan menonton ulang adegannya sendiri, mencari celah, mencari kekurangan, lalu mencatat di buku kecilnya agar tidak diulangi di film berikutnya. Titik naik karir Tom mencapai puncak ketika ia membintangi Spider-Man: Far From Home, 2019. Film ini hadir di masa genting. MCU baru saja kehilangan Iron Man, pahlawan utama, dan publik masih terjebak euforia Avengers: Endgame. Tom harus membawa beban emosi penonton yang merindukan Tony Stark, sambil tetap menonjolkan jati diri Peter Parker yang belajar mandiri. Di film ini pula, rumor internal konflik mulai merebak.
Beberapa laporan menyebutkan Tom nyaris kelelahan total di lokasi syuting. Ia harus syuting adegan air di Venesia berjam-jam, kemudian terbang ke London hanya untuk wawancara televisi, lalu kembali ke set keesokan harinya. Tubuhnya ringkih, suaranya serak, tetapi ia tetap berdiri di bawah rigging hujan buatan sambil menembakkan jaring palsu. Seorang stunt coordinator pernah berkata, tidak banyak aktor muda yang rela dihajar ombak buatan berulang kali hanya demi satu shot sempurna. Tom melakukan itu tanpa satu kata mengeluh. Namun, badai terberat karir Tom datang bukan di set, melainkan di meja negosiasi. Tahun 2019, publik dikejutkan oleh kabar keretakan antara Sony Pictures dan Marvel Studios terkait hak kepemilikan Spider-Man. Rumor bergulir liar, Tom akan kehilangan perannya. Fans panik. Meme bertebaran. Tagar Save Spider-Man trending di mana-mana. Di saat semua orang saling tuding, Tom memilih diam. Diam, tetapi di balik layar, ia turun tangan secara pribadi, menghubungi pimpinan Sony dan Marvel, berusaha menjembatani konflik agar Spider-Man tetap di MCU. Keberanian Tom membuatnya dijuluki pahlawan sejati oleh fans. Ia tidak hanya menyelamatkan karakter Spider-Man di layar, tetapi juga masa depan kisahnya. Ketika perjanjian baru tercapai, publik bersorak, tetapi Tom lagi-lagi hanya tersenyum malu di hadapan kamera, menolak pujian, dan kembali bekerja seolah drama besar itu tak pernah ada. Dalam setiap naik turun ini, satu hal tidak pernah berubah, komitmen Tom pada peran Spider-Man. Ia pernah berkata, jika suatu hari harus melepaskan topeng merah biru itu, ia hanya berharap orang-orang akan ingat betapa ia mencintai karakter tersebut lebih dari siapapun. Di balik pujian, di balik poster film yang laku keras, Tom Holland bertarung tanpa henti dengan kelelahan, keraguan, dan ekspektasi publik. Naik turun karirnya adalah bukti. Superhero sejati tak selalu terbang di atas gedung tinggi kadang, ia hanya duduk diam di sudut set, menghapus air mata di balik topeng, lalu berdiri lagi untuk menyelamatkan mimpi banyak orang. Di balik gemerlap premier dan tepuk tangan penonton di bioskop, tersimpan sisi gelap yang jarang disentuh media. Tom Holland, yang dikenal ceria, kocak, dan tampak tidak pernah kehabisan energi, sejatinya pernah berada di titik nyaris menyerah pada tekanan yang dia ciptakan sendiri. Banyak orang berpikir menjadi Spider-Man adalah anugerah karir yang membuat Tom bebas dari rasa takut. Faktanya, semakin tinggi ia terbang bersama popularitas, semakin besar pula lubang gelap yang diam-diam menelannya. Tom beberapa kali buka suara, meski sangat hati-hati. Dalam satu wawancara podcast, ia berkata lirih, kadang aku bangun pagi, melihat diriku di cermin, dan bertanya, apakah aku benar-benar layak memakai topeng ini? Atau aku hanya boneka Marvel yang suatu hari bisa diganti kapan saja? Pengakuan itu tidak pernah viral sebesar promo filmnya. Fans lebih suka melihat Tom yang ceroboh membocorkan spoiler ketimbang mendengar keluh kesahnya tentang tekanan mental. Dan Tom, lagi-lagi, memilih menutupi. Para kru Marvel bercerita, di sela jeda syuting, Tom kerap berdiam diri di pojok set, memainkan jaring palsu di jari-jarinya sambil menahan tangis. Beberapa rekan dekatnya, termasuk Zendaya, melihat tanda-tanda burnout yang mengkhawatirkan. Beberapa media gosip bahkan sempat mengendus rumor bahwa Tom hampir memutuskan berhenti dari dunia akting usai syuting Spider-Man No Way Home. Bukan karena tidak sanggup berakting, melainkan karena tekanan publik yang membuatnya merasa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Dalam satu kesempatan, seorang insider membocorkan bahwa Tom sempat membatalkan beberapa wawancara internasional dan pulang mendadak ke London. Di sana, ia menghabiskan waktu berhari-hari hanya menonton film lama, berjalan tanpa tujuan di taman masa kecilnya, dan berbincang dengan ayahnya, Dominic Holland, seorang komedian yang selalu menjadi penopang mental terbesarnya. Namun, justru dalam momen gelap itulah Tom menemukan jawabannya. Ia sadar, satu-satunya cara berdamai dengan Spider-Man adalah menerima bahwa Peter Parker juga manusia biasa yang rapuh, bodoh, dan kerap salah langkah. Sejak saat itu, Tom mengubah pendekatannya dalam memerankan Peter. Ia mulai memasukkan sisi Tom yang asli, rapuh, canggung, penakut dalam adegan-adegannya. Hasilnya, di No Way Home, publik melihat Peter Parker yang paling manusiawi, patah hati, kehilangan Bibi May, nyaris membunuh musuh, tetapi pada akhirnya menolak balas dendam. Bagian terberat bagi Tom adalah menjaga rahasia besar No Way Home, kembalinya Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Ini bukan sekadar plot twist, tetapi juga simbol tekanan batin bagi Tom. Bagaimana tidak? Dua Spider-Man legendaris hadir kembali di set, dan Tom harus membuktikan bahwa dirinya pantas berdiri di tengah mereka bukan sekadar Spider-Man bocah.
Kisah di balik layar No Way Home penuh cerita emosional. Banyak kru membocorkan, di hari pertama Tobey dan Andrew masuk set, Tom nyaris tidak tidur semalaman. Ia cemas dianggap remeh oleh seniornya. Tapi kekhawatiran itu sirna ketika ketiganya duduk bersama, saling bercerita, saling membagi luka. Tobey dan Andrew memeluk Tom, menegaskan bahwa beban Spider-Man bukan hanya di pundaknya seorang diri. Suasana set pun berubah. 3 Spider-Man, 3 generasi, tapi di tengah mereka, Tom berdiri paling muda, paling lelah, tetapi juga paling penuh cinta pada karakter ini. Dalam beberapa adegan emosional, terutama ketika ketiganya berbicara di atap gedung membahas kehilangan masing-masing, Tom benar-benar menangis bukan akting, tetapi tangisan asli yang direkam kamera. Media sempat membongkar cuplikan behind the scenes, memperlihatkan Tom tertunduk lama di antara Tobey dan Andrew usai take adegan tersebut. Banyak yang mengira itu improvisasi, padahal faktanya, Tom terisak sambil berbisik, "Aku takut kehilangan ini semua suatu hari nanti." Ketakutan terbesar Tom memang sederhana, kehilangan Spider-Man, kehilangan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, Tom menolak banyak proyek film besar hanya karena takut penggemar akan merasa ia mengkhianati Peter Parker. Ia hidup dengan dilema, terus menjadi Spider-Man atau mencoba peran baru dengan risiko dibenci? Ironisnya, publik tetap menuntut. Saat Tom mencoba main di film drama Cherry, atau aksi petualangan Uncharted, fans masih meremehkan. Tetap saja Peter Parker. Beban identitas ini membuat Tom sulit melepaskan bayang-bayang Spider-Man. Dalam satu sesi tanya-jawab, seorang anak kecil bertanya polos, "Kapan kamu jadi Iron Man?" Dan Tom hanya tertawa getir, sadar seumur hidupnya ia akan tetap Peter Parker di mata banyak orang. Namun di balik semua kesakitan mental itu, Tom menyimpan prinsip baja. Jika suatu hari publik bosan, setidaknya ia akan pergi dengan kepala tegak. Pernah dalam sebuah wawancara dengan Geki, Tom berkata, "Jika besok Marvel memutuskan mengganti Spider-Man, aku akan bilang terima kasih. Aku sudah menjalankan misi sebaik mungkin." Kutipan ini menutup mulut banyak haters. Karena pada akhirnya, Spider-Man versi Tom Holland bukan hanya superhero dalam CGI mahal, tetapi refleksi seorang manusia biasa yang berani jatuh, berani bangkit, dan berani menanggung rahasia gelapnya sendiri. Media akhirnya belajar melihat sisi rapuh Tom. Fans pun mulai memahami, di balik senyum ceria sang Spider-Man, ada anak muda yang tiap malam bergulat dengan insomnia, rasa takut gagal, dan rasa rindu akan kehidupannya yang pernah normal. Begitulah rahasia paling kelam Tom Holland. Ia mencintai Spider-Man, tetapi Spider-Man juga perlahan memakan jiwanya. Namun, seperti pahlawan sejati, Tom memilih tetap berdiri, tetap terbang, dan tetap berayun di antara gedung-gedung mimpi banyak orang. Di antara ribuan cerita gemerlap Hollywood, kisah Tom Holland sebagai Spider-Man akan selalu hidup sebagai pengingat manis sekaligus getir, bahwa di balik topeng pahlawan super, ada hati manusia yang pernah rapuh, pernah lelah, tetapi memilih untuk tidak runtuh. Bagi generasi yang tumbuh bersama Peter Parker versi Tom, setiap lompatan di antara gedung New York, setiap kata "Mr. Stark" yang diucapkan dengan suara gemetar, hingga setiap air mata yang jatuh di momen kehilangan, semuanya menjadi potongan kenangan tak tergantikan. Tom Holland tidak sekadar memerankan Spider-Man-nya membiarkan dirinya dibentuk, dipahat, dan bahkan dipecahkan oleh karakter yang ia cintai mati-matian. Banyak aktor datang dan pergi, meninggalkan peran ikonik untuk mengejar film-film prestisius, mengejar Oscar, mengejar status sebagai aktor serius. Tapi Tom Holland justru memilih bertahan, menunda banyak proyek lain, demi satu hal sederhana, memberikan Spider-Man versi paling manusiawi, paling dekat dengan mimpi para remaja yang pernah berharap menjadi pahlawan, walau hanya dalam mimpi. Ketika suatu hari, entah kapan, Tom akhirnya benar-benar menggantung kostum merah biru itu untuk terakhir kalinya, dunia mungkin akan merindukannya lebih dari yang bisa kita sadari. Kita akan merindukan tawa cerobohnya saat bocor spoiler, merindukan candanya dengan Zendaya di karpet merah, merindukan cara ia berdiri kikuk di samping Iron Man seolah semua momen itu tidak akan pernah terulang dengan aktor manapun. Namun begitulah waktu bekerja. Seperti Peter Parker yang pada akhirnya harus melepaskan cinta, keluarga, bahkan jati dirinya, Tom pun suatu hari harus berjalan keluar dari bayang-bayang Spider-Man. Bukan untuk melupakan, melainkan untuk membuktikan pada dunia bahwa di balik pahlawan rekaan, ia masih Tom Holland yang sama pemuda London yang jatuh cinta pada panggung teater, yang pernah bermimpi menari di West End, dan akhirnya menari di hati jutaan penonton di seluruh dunia. Dan untuk kita, para penonton, biarlah rahasia profesionalisme Tom Holland ini menjadi pengingat, bahwa setiap pahlawan, betapapun hebatnya di layar, tetaplah manusia yang berhak lelah, berhak salah, dan berhak meletakkan beban di bahunya.
Beberapa kisah memang tidak pernah ditakdirkan untuk dibongkar. Tapi sekarang, kalian tahu. Di balik jaring Spider-Man, di balik senyum ceroboh Tom Holland, tersimpan rahasia pengorbanan, disiplin, dan cinta pada seni peran yang pantas kita hargai, bahkan setelah layar bioskop padam. Dan ketika esok anak-anak kita bertanya, siapa Spider-Man terbaik di masamu? Mungkin kita akan tersenyum kecil, menatap langit senja, dan menjawab pelan, aku pernah melihatnya melompat di antara gedung, menahan air mata di balik topeng, dan bangkit meski nyaris tumbang. Namanya Tom Holland. Spider-Man yang benar-benar hidup. Rahasia selebriti tidak pernah menutup mata terhadap bagaimana Tom Holland mengukir namanya di sejarah Marvel dengan cara yang benar-benar berbeda dari pendahulunya. Banyak aktor muda Hollywood memulai karir mereka dengan gemilang, lalu hilang tertelan gaya hidup glamor, skandal cinta, atau ulah kontroversial yang merusak citra. Namun Tom, dengan caranya yang sederhana, membuktikan bahwa konsistensi dan kejujuran bisa membuat seorang bintang bertahan di puncak bahkan di tengah badai gosip, rumor, dan tekanan fans yang tidak pernah puas. Apa yang membuat kami di Rahasia Selebriti terkesan bukan hanya soal bagaimana Tom menari di atas kabel stunt atau tertawa konyol di talk show. Bagi kami, rahasia terbesar Tom Holland terletak pada bagaimana ia melindungi integritasnya di balik topeng Spider-Man. Ia tahu kapan harus bersuara, kapan harus diam, dan kapan harus mundur sejenak dari sorotan demi menjaga kewarasannya. Di era di mana selebriti mudah terpancing, Tom justru menjadi contoh betapa pentingnya menempatkan profesionalisme di atas sensasi murahan. Ya, kita tidak menutup mata. Tom pernah tergelincir membocorkan detail plot film, pernah membuat Marvel pusing dengan kebiasaan spoilernya. Namun, justru di situ publik melihat sisi manusiawinya bukan robot promosi yang diprogram hanya untuk menjual tiket bioskop. Ia tetaplah pemuda biasa yang sesekali ceroboh, yang merindukan tawa teman-teman lamanya di London, yang mencuri waktu pulang ke rumah di tengah tur promosi ke berbagai negara. Bagi industri film, Tom Holland adalah aset berharga. Di usia muda, ia telah membuktikan diri sanggup memimpin waralaba raksasa yang menjual miliaran dolar di box office. Ia juga berhasil menjembatani dua generasi fans Spider-Man, yang tumbuh besar bersama Tobey Maguire dan Andrew Garfield, serta generasi baru yang mengenal superhero berkostum merah biru ini melalui canda polos dan kelincahan khas Tom. Tapi yang lebih kami hargai adalah bagaimana Tom tetap membumi. Ia tidak membiarkan gelar Spider-Man paling sukses membuatnya lupa diri. Ia menolak terjerat skandal besar, tetap menjaga hubungan baik dengan lawan main, kru, bahkan fans yang paling cerewet sekalipun. Bagi kami, inilah definisi profesionalisme sejati, bekerja keras, menjaga nama baik, dan tetap sadar bahwa di balik topeng pahlawan, ia hanyalah manusia biasa yang juga butuh ruang untuk menangis, jatuh, dan bangkit lagi. Tentu saja, tidak sedikit pihak yang mencibir pilihan Tom untuk terlalu lama bermain di satu karakter. Beberapa kritikus menilai ia seharusnya lebih berani menantang diri di genre lain. Tapi di mata Rahasia Selebriti, keberanian Tom justru terletak pada kemampuannya menahan godaan popularitas instan. Ia tahu Spider-Man bukan sekadar karakter film bagi jutaan anak. Spider-Man adalah simbol harapan, semangat, dan pengingat bahwa siapapun bisa jadi pahlawan, meski punya banyak kelemahan. Lalu bagaimana dengan masa depan Tom Holland? Kami percaya, cepat atau lambat, ia akan meletakkan topeng Spider-Man di rak kenangan. Ia akan membuka lembar baru dengan film-film yang membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar pahlawan super CGI. Dan di saat itu tiba, kami yakin publik akan tetap merindukan sosok Peter Parker versi Tom. Ceroboh, konyol, penuh luka, tetapi selalu bangkit di saat paling gelap. Rahasia Selebriti juga ingin tahu, bagaimana pendapat kalian, para penonton setia? Apakah kalian merasa Tom Holland adalah Spider-Man terbaik sepanjang masa? Ataukah kalian lebih rindu pesona klasik Tobey Maguire atau pesona cool Andrew Garfield? Bagikan opini kalian di kolom komentar. Bagi kami, setiap Spider-Man punya daya magisnya sendiri, tetapi hanya Tom Holland yang berani membayar peran itu dengan segenap hati, jiwa, dan bahkan jiwanya sendiri. Dan untuk Tom dimanapun kamu berada, semoga topeng Spider-Man akan selalu mengingatkanmu pada janji sederhana, bahwa di balik segala tekanan, kamu telah membuat jutaan orang percaya. Menjadi pahlawan itu bukan soal terbang atau menembakkan jaring, tetapi soal tetap berdiri meski dunia membebanimu tanpa ampun. Di antara ribuan cerita gemerlap Hollywood, kisah Tom Holland sebagai Spider-Man akan selalu hidup sebagai pengingat manis sekaligus getir, bahwa di balik topeng pahlawan super, ada hati manusia yang pernah rapuh, pernah lelah, tetapi memilih untuk tidak runtuh. Bagi generasi yang tumbuh bersama Peter Parker versi Tom, setiap lompatan di antara gedung New York, setiap kata, MR.
Stark yang diucapkan dengan suara gemetar, hingga setiap air mata yang jatuh di momen kehilangan, semuanya menjadi potongan kenangan tak tergantikan. Tom Holland tidak sekadar memerankan Spider-Man-nya membiarkan dirinya dibentuk, dipahat, dan bahkan dipecahkan oleh karakter yang ia cintai mati-matian. Banyak aktor datang dan pergi, meninggalkan peran ikonik untuk mengejar film-film prestisius, mengejar Oscar, mengejar status sebagai aktor serius. Tapi Tom Holland justru memilih bertahan, menunda banyak proyek lain, demi satu hal sederhana, memberikan Spider-Man versi paling manusiawi, paling dekat dengan mimpi para remaja yang pernah berharap menjadi pahlawan, walau hanya dalam mimpi. Ketika suatu hari, entah kapan, Tom akhirnya benar-benar menggantung kostum merah biru itu untuk terakhir kalinya, dunia mungkin akan merindukannya lebih dari yang bisa kita sadari. Kita akan merindukan tawa cerobohnya saat bocor spoiler, merindukan candanya dengan Zendaya di karpet merah, merindukan cara ia berdiri kikuk di samping Iron Man seolah semua momen itu tidak akan pernah terulang dengan aktor manapun. Namun begitulah waktu bekerja. Seperti Peter Parker yang pada akhirnya harus melepaskan cinta, keluarga, bahkan jati dirinya, Tom pun suatu hari harus berjalan keluar dari bayang-bayang Spider-Man. Bukan untuk melupakan, melainkan untuk membuktikan pada dunia bahwa di balik pahlawan rekaan, ia masih Tom Holland yang sama pemuda London yang jatuh cinta pada panggung teater, yang pernah bermimpi menari di West End, dan akhirnya menari di hati jutaan penonton di seluruh dunia. Dan untuk kita, para penonton, biarlah rahasia profesionalisme Tom Holland ini menjadi pengingat, bahwa setiap pahlawan, betapapun hebatnya di layar, tetaplah manusia yang berhak lelah, berhak salah, dan berhak meletakkan beban di bahunya. Beberapa kisah memang tidak pernah ditakdirkan untuk dibongkar. Tapi sekarang, kalian tahu. Di balik jaring Spider-Man, di balik senyum ceroboh Tom Holland, tersimpan rahasia pengorbanan, disiplin, dan cinta pada seni peran yang pantas kita hargai, bahkan setelah layar bioskop padam. Dan ketika esok anak-anak kita bertanya, siapa Spider-Man terbaik di masamu? Mungkin kita akan tersenyum kecil, menatap langit senja, dan menjawab pelan, aku pernah melihatnya melompat di antara gedung, menahan air mata di balik topeng, dan bangkit meski nyaris tumbang. Namanya Tom Holland. Spider-Man yang benar-benar hidup.